Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada malam hari ini untuk kelas malam gelombang 2 ya, dimana kita masuk pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 masuk pada pertemuan yang ke-9. Nah, untuk yang pertemuan ke-9 ini untuk kelas sistem operasi malam itu kita masuk ke ujian tengah semester atau UTS ya. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk mengerjakan soal UTS dan ada waktunya juga, ada batas waktunya di mana bagi yang mungkin mempunyai kendala tidak bisa mengikuti ujian pada malam hari ini karena ada pekerjaan dan lain-lain, mohon melakukan konfirmasi langsung kepada saya ya. Jadi nanti tidak ketinggalan ketika Anda mengerjakan soal UTS. Nah, untuk soal UTS sendiri, bahan-bahannya sudah saya informasikan mulai dari sistem operasi pengantar ya. Jadi ini saya buka dulu untuk bahan-bahannya. Oke, kita cek mulai dari yang pertama, pendahuluan dulu. Jadi di pendahuluan ini kita bisa mempelajari ada banyak hal ya, mulai dari pengertian sistem operasi, kemudian kita masuk pada fungsi dasar dari sistem operasi, kemudian kita masuk juga ke jenis daripada sistem operasi, kemudian macam-macam dari sistem operasi. Ya, ini kita bahas termasuk spesifikasinya dari masing-masing sistem operasi tersebut. Kemudian kita masuk pada slide yang kedua, yaitu tentang perkembangan dari sistem operasi, di mana kita mulai dari generasi. Setiap generasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya perkembangan sistem operasi pada generasi berikutnya itu biasanya melanjutkan atau menutup kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Nah, ini kita pelajari mulai dari generasi pertama, kemudian masuk kepada generasi yang kedua ya, kemudian masuk ke generasi yang ketiga, generasi yang keempat sampai dengan yang sekarang ini. Nah, untuk yang slide ketiga ini membahas tentang komponen dari sistem operasi, di mana komponen dari sistem operasi ini kita kenal ada beberapa, yaitu ada manajemen proses, kemudian ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, ada manajemen sistem I/O, ada manajemen berkas, ada sistem proteksi, ada jaringan, dan ada command interpreter system. Nah, masing-masing sudah dijelaskan termasuk kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing manajemen tersebut ya. Nah, berikutnya kita masuk pada slide yang keempat tentang struktur dari sistem operasi. Nah, di sini untuk strukturnya sendiri dilihat ada struktur sederhana, kemudian ada layer system atau sistem berlapis, kemudian ada kernel mikro, ada modular atau yang dikenal dengan istilah modules, kemudian ada virtual mesin, ada client server model, dan sistem berorientasi objek. Nah, dari masing-masing struktur sistem operasi ini tentunya sudah dijelaskan apakah maksudnya, pengertiannya, kemudian metode yang terjadi di dalam struktur itu apa saja, itu sudah dijelaskan. Nah, untuk slide yang berikutnya
itu kita berbicara tentang yang terakhir adalah perangkat keras. Nah, untuk perangkat keras ini kita mulai ada dari perangkat input, kemudian ada juga dari perangkat output, dan ini kalau diberikan skema itu seperti ini. Ada input device, itu meliputi ada keyboard, ada mouse, joystick, trackball, light pen, kemudian scanner, image scanner, barcode reader, digitizer, voice recognition, touchscreen, video player, kamera, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk output device itu ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Kemudian untuk periferalnya sendiri ini ada network card, modem, MIDI card, TV card, dan lain-lain. Sedangkan untuk CPU itu terbagi ada prosesor dan RAM. Untuk storage device sendiri itu ada ROM, disket, hard disk, CD-ROM, optical disk, kemudian PCMCIe card, magnetic tape, cartridge, dan lain-lain. Nah, ini adalah skema dari perangkat keras yang kemarin sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Jadi intinya kalau saya ulangi, saya review, bahannya itu dimulai dari pendahuluan atau pengantar sistem operasi, kemudian masuk kepada perkembangan sistem operasi, dilanjutkan ke komponen dari sistem operasi, lanjut ke struktur dari sistem operasi, dan yang terakhir adalah perangkat keras. Nah, untuk soal yang akan diberikan pada malam hari ini, ya, saya buka dulu. Nah, untuk soalnya ini ada dua jenis, yaitu soal IC dan soal multiple choice. Untuk soal IC-nya sendiri, ini ada 3 pertanyaan. Silahkan Anda jawab sesuai dengan soal, ya. Baca sekali lagi dengan teliti maksud dan tujuan dari soal. Jangan sampai ketika Anda menjawab hanya asal atau mengcopy saja, dan ini sangat berbahaya ya tentunya karena tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, secara umum komponen dari sistem komputer itu terdiri dari 4 komponen. Sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud perangkat keras. Berikan contohnya dalam kurung 2. Betulnya banyak kan contohnya ya, jadi di sini saya hanya minta 2 saja. Tetapi Anda jelaskan. Kemudian yang terakhir, sebut dan jelaskan fungsi dasar dari sistem operasi. Nah, setelah Anda menyelesaikan soal IC, kita masuk ke soal multiple choice. Ya, jadi di sini ada contoh hardware, yaitu monitor, flash disk, hard disk, kamera digital, dan Stafford. Contoh hardware yang mampu beroperasi secara plug and play, yaitu silahkan pilih, ya, bentuknya adalah multiple choice. Kemudian yang kedua, yang harus tersedia sebelum kita menginstal software aplikasi pengolah kata adalah silahkan dipilih. Kemudian banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh proses dalam sistem komputer dalam satuan waktu dikenal dengan istilah apa? Silahkan dipilih dari pilihan yang ada di nomor 3. Kemudian yang nomor 4, secara umum CPU terdiri dari apa? Ya, bisa dipilih control unit, ALU, dan keyboard. Atau yang B, control unit, mouse, ALU, dan memory storage. Atau yang C, control unit, arithmetic logical unit, dan register. Atau yang D, ROM dan RAM. Atau yang E, CD-ROM, VGA, dan NIC. Ya, terakhir adalah aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut kecuali A. Pembuatan dan penghapusan file, B. Pembuatan dan penghapusan direktori, C. Pengaturan file pada RAM, dan D. Pemetaan file ke memori sekunder. Nah, silahkan Anda kerjakan. Saya kira soalnya juga tidak banyak, sehingga bisa dikerjakan dengan baik,
lancar, tidak ada masalah ya, karena selain sedikit juga Anda harus lebih teliti. Jangan sampai soal yang sedikit ini nanti berimbas kepada nilai yang kurang baik ya. Jadi untuk soalnya kira-kira seperti ini nanti akan saya bagikan lewat Classroom ataupun lewat WA Group seperti biasa. Untuk jawabannya, silahkan Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Langsung jawabannya saja, tidak usah soalnya diketik lagi atau ditulis lagi ya. Jadi cukup jawabannya saja, sekali lagi dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Nanti untuk link channelnya akan di-share seperti biasa di WA Group. Ya, kira-kira itu untuk soal UTS pada malam hari ini untuk kelas sistem operasi gelombang yang kedua. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, ya, mungkin dari yang saya berikan untuk malam hari ini adalah waktu. Jadi nanti akan dimulai untuk waktunya sendiri. Untuk mengerjakan itu mulai dari jam 7 dan selesai itu jam 8 malam. Nah, sekali lagi bagi mahasiswa yang ternyata pada jam-jam tersebut tidak mampu atau tidak bisa mengikuti UTS, maka bisa konfirmasi dulu kepada saya. Gitu ya. Jadi nanti tidak memiliki kendala ketika di kemudian hari ada nilai yang tidak tampil. Nah, kemudian sebelumnya juga saya informasikan bahwa untuk nilai-nilai sendiri yang ada pada kelas malam yang gelombang 2 ini juga sudah full ya, dan di sini harusnya untuk bisa mengikuti UTS itu tidak mempunyai kendala atau permasalahan pada pengumpulan tugas sebelumnya. Nah, untuk tugas sebelumnya yang saya berikan itu meliputi tugas harian berupa kuis. Jadi jangan malas untuk menjawab kuis karena itu merupakan poin harian yang Anda miliki. Dan sekarang ini sudah masuk ke tahap UTS, berarti poinnya sudah lebih besar lagi. Mohon bisa mengerjakan dengan teliti, tidak usah terburu-buru, sifatnya juga open book ya di sini. Dan sekali lagi tetap diperhatikan untuk petunjuk mengerjakan soal. Tidak usah buru-buru. Sekali lagi, untuk jawaban atau hasil dari UTS, silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Ya, jadi tidak usah khawatir nanti untuk menjawabnya diletakkan di mana, seperti itu. Nah, kemudian mungkin sekilas untuk nilai di sini untuk kelas malam ya. Nah, ini kemarin sudah ada beberapa hasil yang berhasil dikumpulkan. Ini saya cukup puas dengan hasilnya. Meskipun mungkin ada beberapa mahasiswa yang nilainya belum utuh ya untuk saat ini, tetapi harapan saya ini hanya 1-2, nggak ada, mungkin nggak begitu banyak. Nanti bisa saya berikan pengumuman tersendiri untuk nama-nama yang mungkin belum ini ya, belum komplit untuk nilai-nilainya seperti itu. Nah, di sini untuk masing-masing kuis dan responsi sudah memiliki nilai. Jadi nanti harapannya untuk nilai UTS ya, untuk nilai UTS Anda itu nanti juga akan dimasukkan di sini. Jadi akan ikut diakumulasi dengan nilai-nilai sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa sistem operasi kelas malam, kira-kira itu yang bisa saya informasikan untuk malam hari ini, karena ini adalah UTS untuk kelas Anda. Silahkan nanti setelah melihat
video ini segera dikerjakan dan perhatikan waktunya. Karena waktu yang diberikan kepada Anda itu hanya 60 menit, yaitu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Ya, jadi nanti waktunya akan saya tutup, kalau sudah selesai saya informasikan di grup. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk informasi UTS pada malam hari ini. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat mengikuti perkuliahan sistem operasi pada malam hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya mengikuti ujian pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.